persepsi dan perspektif. Di usia 42 ini gue ngerasa banyak banget hal-hal yang gue rasain berubah dari cara gue melihat satu masalah. Gue ngerasa di usia-usia ke belakang gue kayaknya banyak ngelakuin kesalahan yang makanya wajar ketika ada orang benci sama gue, ketika ada orang marah sama gue, ketika ada orang yang sampai sekarang nggak mau berteman lagi sama gue. Gue pengen sharing ke teman-teman semua apa aja sih yang gue dapat di usia 42 ini, sehingga gue melihat satu sudut masalah itu tidak hanya dari satu perspektif saja, tapi gue lihat dari berbagai macam sudut pandang, sehingga bisa lebih menyederhanakan lagi persoalan hidup. Jadi guys, hari ini gue tuh ada pengalaman yang sangat meresahkan. Bukan menyenangkan, tapi meresahkan. Karena gue tergabung di salah satu grup kepenulisan novel, di salah satu platform novel online. Gue ngeliat ada orang yang menjadi korban keganasan editor. Nih gue ambil studi case aja teman-teman ya. Nah, seorang itu ngerasa nggak terima ketika si naskahnya itu dirombak habis-habisan oleh editor tanpa sepengetahuan dia. Nah, menariknya adalah ketika admin dari platform tersebut minta bukti chat, dia hanya melampirkan sedikit saja. Kemudian ditunjang lagi oleh editor lainnya, dia diserang, akhirnya dia playing victim lagi. Nah, gue ngeliat di sini kenapa sih lo mesti jadi seorang yang pengecut ketika ada masalah, nggak berani ngomong man to man, lo nggak berani bicara langsung sama yang bersangkutan, orang lo DM atau mungkin lo ngomong sama adminnya gitu ya. Ini mungkin sama halnya ketika lo juga punya teman atau rekan sejawat di kantor, jadi orang itu tuh selalu matiin karir lo. Lo pasti pernah ngasih gitu kan, karir lo dimatiin, padahal si bos tuh udah bener-bener ngelihat lo tuh, wah ini cocok nih kalau lo naik jadi SPV, lo cocok nih kalau misalnya naik jadi misalnya kepala anu lah ya. Dan lo pernah nggak ngelihat dari perspektif lain, atau mungkin lo hanya apa namanya menginterpretasikan hal yang spontan gitu. Nah, ini gue di usia sekarang gue ngerasa banyak banget perubahan guys. Jadi ketika ambil contoh kedua lagi, ketika misalnya gue lagi berdebat sama bini ya, jadi kita lagi evaluasi diri. Kalau dulu gue sama bini misalnya evaluasi diri, gue saling nyalah-nyalahin tuh, gue begini sekarang sakit hati sama lo, dan begitu pun sebaliknya. Tapi sekarang cara gue menyelesaikan hal itu adalah gue salah, gue yang udah bikin lo begini karena gue orangnya keras, karena gue nggak bisa ngehargain lo, jadi makanya lo bersikap seperti ini. Dan lo percaya atau tidak, masalah yang seharusnya bisa berdebat panjang menjadi sangat sederhana sekali. Kita nggak perlu berdebat dan akhirnya kita saling introspeksi diri. Dan saat itu gue ngerasa ketika gue minta dia berubah, itu bukan dari mulut gue, tapi gue berusaha untuk bahwa yang penting gue dulu deh yang berubah. Dan kalau lo mau berubah, ya lo coba rubah dulu apa yang menjadi kekurangan lo dengan lo analisis kekurangan yang ada dalam diri lo gitu. Setelah lo tahu bahwa ya gue yang salah, gue juga salah, akhirnya gue berdua sama bini juga saling menyalahkan diri, dan ternyata gue juga ada masalah pribadi, bini ada masalah pribadi, yang seolah-olah bahwa itu adalah menjadi benteng pemisah ketika kita terjadi slack dalam rumah tangga. Nah, ini tuh bisa kalian terapkan guys. Ketika lo punya satu masalah, lo coba deh pakai perspektif orang yang bermasalah dengan lo. Contoh lagi kita ambil kasus yang tadi. Kenapa orang ini ngerasa tidak terima? Karena dia ngerasa gue udah nulis capek-capek dari pagi sampai malam, udah bikin outline, udah bikin judul yang menarik, cari premis, kemudian juga bangun karakter, dia marah. Di sisi gue lihat dia, oh wajar dia marah ketika diutak-atik tulisannya, karena ngerasa gue udah effort banget. Tapi di sisi editor gue ngelihat bahwa tulisan ini tuh bisa banget bikin novel lu menjadi booming. Dan gue tahu cara agar audiens itu tertarik dengan naskah yang lo punya gitu, supaya di bab-bab berikutnya tuh mereka mau buka lembaran berikutnya. Nah, dan ketika gue rombak ini, maksud gue supaya di 10 bab pertama ini lo bisa dapetin tetap. Itu di sisi editor. Nah, gue lihat lagi di perspektif orang yang ikut-ikutan. Bukan FOMO kali ya, ini lebih condong kepancing. Karena ketika ada gosip, lamun si kurang Sunda, lamun eka gorengan, ya pasti langsung nimbrung ya guys. Ternyata ada lagi victim-victim lainnya yang berkata hal yang sama. Tetapi ketika editor itu turun, mereka mingkem dan akhirnya ngilang begitu saja. Nah, ternyata ketika kita menyelesaikan masalah dengan cara mengumbar di sosial media lah, kemudian juga di WhatsApp lah,
itu hanya akan mendatangkan malapetaka. Kalau gua rasa orang seperti itu punya mindset yang ya mungkin orang yang sulit untuk berempati. Kenapa untuk berempati ya? Karena ngerasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Dan kalau gue ngerasa lagi bahwa eh, egosentris itu, egois itu sangat luar biasa ya. Ketika otak merespon bahwa gue ini harus diterima dengan cara gue apa adanya gitu loh. Dan apapun ketika lo punya masalah di kantor, cara berpikir lo seperti itu, maka masalah itu akan semakin besar. Dan mungkin lo gak akan betah kerja dimanapun, atau mungkin lo gak akan betah bergaul dengan siapapun. Nah, gue rasa kita perlu mengambil sebuah benang merah, di mana lo bisa ngambil sebuah sikap ketika lo dapat masalah yang sifatnya misalnya karir lo dihantam nih sama temen sejawat lo, dimatiin mulu. Lo mesti lihat, kenapa sih dia berbuat seperti itu? Gue bisa analisis. Yang pertama, udah jelas dong karena iri. Yang kedua, kemungkinan lainnya adalah dia punya harapan tertentu. Misalnya, dengan jabatan ini, gue pengen nyenengin keluarga gue. Karena selama ini, gue itu orangnya susah. Dan yang ketiga, bisa jadi, gue nggak mau kehilangan kalau misalnya bosnya itu mantan cowoknya dia, kemudian juga mantan suaminya dia, kita nggak pernah tahu hal seperti itu. Even lo teman dekatnya dia juga, yang namanya manusia pasti punya rahasia tersendiri. Nah, ketika kita bisa lihat masalah sangat sederhana sekali, gue yakin emosi lo juga semakin tenang. Dan kemudian juga lo bakal bisa menghadapi orang seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi orang seperti itu harus gimana sih? Nah, kalau gue sekarang menghadapi orang seperti itu, kayak tadi gue cuma komen seperti ini. Guys, please stop ya untuk mengumbar masalah yang bisa mendatangkan gosip. Karena dari sudut pandang editor, gue ngeliat si editor ini pengen hasil karya lo terbaik. Terus gue tanya, terus setelah dirobak editor gimana? Hasil novel lo bagus apa kagak? Ternyata jawabannya bagus. Menarik ya guys. Ternyata bagus, dan ya itu hanya ego kita aja kok yang tidak mau mengerti orang lain. Pada dasarnya kita harus belajar memahami orang lain dan memahami diri sendiri. Pertama, kita pahami dulu kenapa orang berpikiran seperti itu. Ketika teman lo bunuh karir lo, ketika HRD marahin lo, ketika si bos marahin lo, berarti ada sesuatu hal yang terjadi error dalam entah kerjaan lo, entah pribadi lo. Itu karena kita juga nggak mungkin kok jadi manusia yang sempurna selamanya. Nah, di usia 42 ini gue ngerasa gue nggak perlu kok untuk berdebat sama orang lain saat sekarang. Gue nggak perlu juga untuk adu argumen sama orang lain. Gue juga nggak perlu untuk minta validasi dari orang lain. Karena yang tahu diri gue itu ya mak gue, ya bini gue. Karena tinggal serumah. Kalau yang namanya teman ya, kalau udah balik ke rumah ya udah masing-masing. Kadang kita juga suka munafik kok di depan orang-orang. Kita nggak pernah mengakui keburukan kita. Gitu. Tapi ketika gue ada masalah, gue coba mengerti. Oh ternyata dia nggak suka sama gue. Ternyata karena omongan gue yang terlalu pedas. Meskipun benar, tapi kadang-kadang orang juga kalau dibilang mengenai sebuah kenyataan yang pahit itu nggak pernah bisa terima kok. Akhirnya gue stop sendiri. Oh ternyata gue nggak boleh seperti itu. Dan ketika gue ada masalah bini gue, kenapa sih bini gue jadi cuek sama gue? Ternyata gue yang terlalu kasar. Oh gue ternyata yang pemarah. Oh gue ternyata yang terlalu keras didik dia. Pada akhirnya ketika gue berusaha untuk merubah semuanya, dan ternyata semuanya baik-baik aja. Jadi ketika lo berusia di 20-30, ya itu saatnya you explore, saatnya lo coba mencari jati diri lo, dan itu wajar banget ketika lo belum punya perspektif dari setiap sisi. Tapi itu adalah sebuah pembelajaran yang kenapa tidak dipelajari dari sekarang. Kalau gue karena base-nya belajar sedikit ketasawufan, dan gue juga belajar sekarang di stoikism, gue melihat hal yang menarik adalah bahasa apa yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan, jangan dikendalikan. Ya seperti respon awal, ya tidak bisa kita kendalikan, tapi setelah itu kita mau jadi apa, mau bagaimana. Dan gue rasa udah waktunya lo jangan menjadi seorang pengecut. Ketika ada masalah, hadapi, temui, selesaikan. Ketika lo belum mampu, lo coba lihat sudut pandang lain. Kenapa orang itu begini, kenapa bos lo marah-marah seperti ini, kenapa orang benci sama lo. Dan dengan begitu, masalah sebesar apapun, gue yakin pasti bakal selesai. Sangat sederhana sekali. Kalau kalian punya pengalaman apa, coba drop di kolom komentar.